Anda masih menyaksikan Kabar Petang, kita lanjutkan kembali pembahasan ini bersama sejumlah narasumber. Kita ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, kalau mengutip sedikit dari pernyataan Pak Hasto Kristianto menyatakan jangan sekedar meminta maaf dong, tapi pertanggungjawabkan kebijakannya. Apa kebijakan Pak Jokowi yang harus kita kritisi sampai saat ini di akhir masa jabatannya, Bang Hensat? Ya, kalau menurut saya sih yang paling dekat adalah demokrasi ya, karena berdasarkan demokrasi kita kan memang turun, itu yang paling dekat menurut saya. Kemudian satu hal lagi adalah tentang ekonomi, bagaimana perekonomian Indonesia saat ini juga cukup ya. Kemarin diberitakan ada 11.000 karyawan pabrik tekstil yang harus di PHK dan lain-lain. Itu kan juga merupakan pukulan telak sebetulnya. Tapi intinya adalah bagaimana pertanggungjawaban secara formal itu nanti disampaikan pada saat sidang umum ya. Nanti apakah kemudian DPR dan DPD menerima itu, MPR menerima permohonan atau pertanggungjawaban presiden, itulah nanti akan kita tunggu secara hukum tata negara. Tapi kemudian kalau saat ini sih menurut saya yang perlu dikerjakan oleh Pak Jokowi adalah setelah meminta maaf itu membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan. Saat ini kan sedang berkembang demokrasi siasat di berbagai pilkada di Indonesia ya. Apakah itu kemudian juga menjadi bagian permintaan maaf Pak Jokowi? Pak Jokowi memang minta maaf untuk yang lalu yang pernah dilakukan ya. Mudah-mudahan tidak ditambah dengan kesalahan-kesalahan di depan nantinya kan. Pak Jokowi itu kan biasa sen kiri lalu belok kanan. Nah, ini yang kita takutkan sebetulnya. Jadi itu menurut saya hal-hal, dan sebetulnya kalau masukan kritis itu tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ara, bahwa ada saja orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang nggak gitu juga. Nggak banyak menurut saya manusia Indonesia yang seperti itu, tapi justru kecintaan kepada bangsa dan negara itu bisa disampaikan dengan kritikan-kritikan. Masukan-masukan kritis itulah yang seharusnya ditunggu oleh Presiden dan Wakil. Ya, baik Mas Hensat. Kita menuju ke Bang Ara. Bang Ara, itu tadi Mas Hensat dan juga Bang Ege menyoroti itu mengenai ada indeks demokrasi, kemudian perekonomian ini juga turun. Gimana itu Bang Ara? Ya, saya rasa Pak Jokowi perlu minta maaf karena baru mampu memperjuangkan sesudah berpuluh-puluh tahun mayoritas saham Freeport baru 50%. Mungkin harusnya bisa 80%. Mungkin Pak Jokowi perlu minta maaf karena Piala Dunia U20 nggak jadi terlaksana, baru bisa U17. Kan begitu, yang mungkin bagi sebagian orang kurang gaungnya. Ya, sudah U20 nggak jadi, dia berjuang lagi sama Erick Thohir, akhirnya bisa U17. Mungkin Pak Jokowi harus minta maaf karena dia satu-satunya presiden yang pada saat perang Rusia melawan Ukraina datang ke sana. Pada saat perang, dengan risiko kena tembak, kena roket. Walaupun dia ke sana, ternyata masih perang terus sampai sekarang. Mungkin dia perlu minta maaf itu. Mungkin usaha dia belum begitu berhasil. Begitu. Mungkin dia perlu minta maaf karena anggaran desa baru dia berikan di zaman dia presiden, puluhan triliun setiap tahun. Harusnya mungkin ratusan triliun tiap tahun. Sesuai dengan pemerataan yang diharapkan di desa-desa. Mungkin itu dia perlu minta maaf untuk itu. Mungkin dia perlu minta maaf, berani tegas dan membubarkan organisasi radikal bukan dari awal pemerintahnya dia berdiri. Mungkin dia perlu minta maaf karena kurang cepat atau kurang berani dari hal-hal tadi. Baik. Mungkin dia perlu minta maaf untuk itu. Baik, saya rasa saya berani menyampaikan itu dengan terbuka. Kalau saya ikut Jokowi karena menurut saya menjalankan ajaran Bung Karno, Jokowi. Bukan dengan pidato-pidato. Ya, dan menurut saya yang berani melakukan ajaran Bung Karno adalah Jokowi. Ya, seperti tadi bagaimana Freeport lebih dari 50%. Bagaimana perdamaian dunia ke Rusia dan ke Ukraina. Bagaimana bisa melawan WTO. Soal nikel, bagaimana nikel kita, masa kita mau melarang ekspor mentah, nggak boleh. Padahal dulu negara maju melarang ekspor mentah daripada produk mereka, sampai mereka menguasai mesin teknologi. Mereka punya nilai keuntungan besar. Sekarang mereka minta kita untuk boleh memperbolehkan ekspor mentah.
Menurut saya harusnya Jokowi mungkin melawan itu lebih cepat. Dan pada saat Jokowi melawan, ya hasilnya apa? Hasilnya penerimaan negara meningkat jauh sekali dibanding kita mengekspor mentah. Saya rasa itu, dan mungkin juga banyak yang nggak senang Jokowi dan Prabowo bersatu. Saya dengar dari Prabowo, pendukung dia sebagian menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung dengan Jokowi. Mungkin Pak Jokowi perlu minta maaf karena mengajak Prabowo bersatu. Hingga akhirnya Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi hebat, menurut saya begitu. Baik, kami bayangkan sudah, kalau Bang Jokowi Ara dan Prabowo tidak bersatu. Ya, kami sudah mendapatkan. Mungkin dia mesti minta maaf untuk itu, karena mengajak Prabowo bersatu dan buat Indonesia rukun. Karena banyak orang ada pidato rukun-rukun, tapi kerjanya habis pemilu pun kerjanya mencaci maki yang lain terus. Mungkin saya rasa itu. Mungkin ada orang juga yang nggak senang Jokowi dan Prabowo kompak. Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ini pertanyaan yang masih sama dengan Bang Hensat tadi. Apa yang harus dikritisi dari kebijakan Jokowi sehingga menyebabkan Jokowi ini harus meminta maaf? Dan Anda juga boleh menanggapi apa yang tadi yang disampaikan oleh Bang Ara. Silakan, Bang Ege. Nggak apa-apa. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Ara maupun Hensat tadi luar biasa. Bahkan Bang Ara tadi sebuah retorika yang bagus. Justru itu adalah pencapaian-pencapaian yang kemudian seakan-akan perlu minta maaf karena itu. Tapi saya mau agak cepat mengatakan 3 hal. Satu, misalnya ya, dalam hal pencalonan Gibran maupun sekarang Kaisang, itu adalah sesuatu yang bagaimanapun untuk bagian mereka yang mencintai demokrasi harusnya bisa diperjuangkan dengan baik, dengan perlahan-lahan, tidak mendadak di Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri setuju bahwa kalau orang sudah 17 tahun, maka dia punya hak memilih dan dipilih. Tetapi perjuangannya itu harus betul baik di Mahkamah Konstitusi, tidak dengan cara-cara yang dan cepat ya, yang kemudian seakan-akan terlihat buat sesuatu politik dinasti yang memang terjadi juga di pilkada, tetapi kemudian naik ke tingkat nasional belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa ditanggapi negatif oleh kelompok orang. Bahkan kalau Anda bandingkan dengan Singapura pun misalnya, Singapura juga terjadi demikian. Tetapi ada semacam selingan di tengahnya, ada Goh Chok Tong dan sekarang ada Lawrence Wong misalnya. Jadi bisa saja ada sudut pandang yang berbeda dalam konteks politik dinasti. Lalu itu dikaitkan tadi dengan indeks demokrasi yang dicatat oleh badan-badan dunia. Dan saya katakan tadi kalau menurut badan statistik kita menjadi berbeda indeksnya dan yang agak saya sebut sebagai barangkali itu agak cari muka atau kelihatan. Tetapi lepas dari itu, berbagai retorika yang disampaikan oleh Ara tadi, menurut saya adalah retorika ataupun capaian yang menarik ya. Keberanian-keberanian Pak Jokowi juga harus diakui. Nah, kalau perlu juga menyampaikan hal-hal yang perlu Pak Jokowi minta maaf, tentu saja seperti ada kelemahan oposisi pada saat ini. Di samping juga tadi saya katakan misalnya kasus penyerangan atau intimidasi terhadap pers itu jumlahnya meningkat. Dari data saya di tahun 2023 misalnya ada 89, sekarang pada tahun 2021 itu hanya ada 41. Dan lepas daripada itu paling akhir barangkali adalah sebuah catatan tentang pemerintahan dengan sangat mengedepankan influencer atau media sosial. Pada sisi lainnya, ini juga meninggalkan misalnya kedekatan dengan rakyat kecil. Tapi lagi-lagi ini adalah kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf untuk semuanya itu. Dan nanti kesempatan yang paling terus adalah ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya di 20 Oktober. Oke, baik. Bang Ege, terima kasih banyak. Sebelumnya ada Bang Ara juga dan juga Mas Hensat atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kader Petang. Sehat selalu semuanya.